Bab 2. Landasan pikiran Anda. Pengantar. Sebagian besar kesulitan kita disebabkan oleh ide-ide yang membingungkan dan ketidaktahuan akan minat sejati kita. Tugas besar kita adalah menemukan hukum alam yang padanya kita harus beradaptasi. Maka pemikiran yang jernih dan kebijaksanaan moral amat berharga. Semua proses, bahkan proses berpikir pun, berada di atas fondasi yang kokoh ini. Semakin tajam kepekaan kita, semakin tajam penilaian kita. Semakin halus cita rasa kita, semakin halus perasaan moral kita. Semakin halus intelijensi kita, semakin tinggi aspirasi kita. Semakin murni dan kuat pemuasan yang diberikan oleh eksistensi ini. Karena itu, studi tentang segala yang terbaik yang telah dipikirkan di dunia ini memberikan kegembiraan yang luar biasa. Segala kekuatan, kegunaan, dan kemungkinan pikiran dengan interpretasi yang baru ini jelas jauh lebih hebat daripada pencapaian apapun yang luar biasa. Jauh lebih hebat daripada impian-impian kemajuan materi. Pemikiran adalah energi. Pemikiran aktif adalah energi aktif. Pemikiran yang terkonsentrasi adalah energi yang terkonsentrasi. Pemikiran yang dikonsentrasikan pada tujuan tertentu akan menjadi kekuatan. Inilah kekuatan yang sedang digunakan oleh mereka yang tidak percaya pada nilai kemiskinan atau keindahan penyangkalan diri. Mereka percaya bahwa hal-hal negatif ini merupakan isi pembicaraan manusia lemah. Kemampuan untuk menerima dan mewujudkan kekuatan ini tergantung pada kemampuan mengenali energi tak terbatas yang selalu ada di dalam diri manusia, yang senantiasa mencipta dan mencipta lagi tubuh dan pikirannya, serta setiap saat siap mewujud melalui dirinya seperti yang diperlukan. Pengenalan akan kebenaran ini dengan proporsi yang tepat akan menjadi perwujudan di dalam kehidupan luar setiap individu. Pelajaran 2 menjelaskan metode yang digunakan untuk mencapainya. Materi bab 2. 1. Cara kerja pikiran dihasilkan melalui dua mode kegiatan yang paralel, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Profesor Davidson berkata, orang yang berpikir untuk menerangi seluruh aktivitas mental dengan cahaya kesadarannya sendiri adalah bagaikan orang yang pergi kemanapun untuk menerangi semesta dengan secercah sinar. 2. Proses logika pikiran bawah sadar dijalankan dengan suatu kepastian dan keteraturan yang tidak ada kemungkinan salah. Pikiran kita dirancang sedemikian rupa untuk menyiapkan fondasi-fondasi kognisi yang paling penting. Tetapi kita tidak mengerti apapun tentang modus operandinya. 3. Jiwa bawah sadar bagaikan orang asing yang baik hati, bekerja dan menyediakan segalanya untuk kepentingan kita dengan mempersembahkan buah yang matang ke pangkuan kita. Karena itu, analisis akhir tentang proses pikiran menunjukkan bahwa bawah sadar merupakan teater fenomena mental yang paling penting.
4. Melalui pikiran bawah sadar inilah Shakespeare memahami tanpa kesulitan kebenaran-kebenaran yang agung yang tersembunyi dari pikiran sadar muridnya. Phidias menciptakan hiasan marmer dan perunggu. Raphael melukis Madonna, dan Beethoven menciptakan simfoni. 5. Kesenangan dan kesempurnaan sepenuhnya tergantung pada tingkat di mana kita berhenti untuk mengandalkan pikiran sadar. Bermain piano, skating, mengoperasikan mesin ketik, keahlian berdagang, semuanya itu bergantung dari proses pikiran bawah sadar yang sempurna. Keahlian memainkan lagu klasik yang sulit pada piano sambil sekaligus melakukan percakapan serius menunjukkan kehebatan kekuatan bawah sadar. 6. Kita semua sadar betapa kita tergantung pada pikiran bawah sadar. Semakin tinggi, mulia, brilian pikiran kita, semakin jelas bagi kita bahwa asal mulanya terdapat di luar pengetahuan kita. Kita mendapati bahwa kita memiliki taktik, insting, cita rasa keindahan di dalam kesenian, musik, dan sebagainya. Namun, asal mulanya atau tempat asalnya sama sekali tidak kita sadari. 7. Nilai pikiran bawah sadar sangat besar. Ia menginspirasi kita, ia mengingatkan kita, ia memberikan kita nama, fakta, dan adegan-adegan dari ruang penyimpanan memori. Ia memimpin pemikiran dan cita rasa kita. Ia menyelesaikan tugas yang amat rumit yang tidak mampu diselesaikan oleh pikiran sadar. Bahkan seandainya pikiran sadar itu memiliki kekuatan. 8. Kita dapat berbicara sesuka kita. Kita dapat mengangkat lengan kapanpun kita mau. Kita dapat memberikan perhatian melalui mata atau telinga terhadap apapun yang kita suka. Sebaliknya, kita tidak dapat menghentikan detak jantung atau sirkulasi darah, atau pertumbuhan ketinggian kita, atau terbentuknya jaringan saraf dan otot kita, atau membentuk tulang dan berbagai proses vital lainnya. 9. Mari kita bandingkan dua rangkaian tindakan itu. Yang pertama, dilakukan sesuatu keinginan kita pada saat itu. Dan yang kedua, dijalankan dengan ritme yang luar biasa dan sudah pasti, serta selalu konstan. Yang kedua itu sungguh menakjubkan. Bagaimana cara menjelaskannya? Ternyata semuanya merupakan proses vital kehidupan fisik kita. Kesimpulannya, semua fungsi yang amat penting ini memang dirancang untuk tidak berada di wilayah kehendak kita. Dengan berbagai variasi dan transisinya, semuanya itu terjadi di bawah petunjuk kekuatan permanen yang bisa diandalkan di dalam diri kita. 10. Dari dua kekuatan ini, kekuatan di luar dan bisa diubah disebut pikiran sadar atau pikiran objektif, atau yang berurusan dengan objek-objek di luar. Kekuatan di dalam disebut pikiran bawah sadar atau pikiran subjektif yang tidak hanya bekerja pada tataran mental, melainkan juga mengendalikan fungsi-fungsi regular yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan fisik. 11. Dibutuhkan pemahaman yang jelas tentang fungsinya masing-masing pada tataran mental dan tentang prinsip-prinsip dasar lain.
Pikiran sadar berpersepsi dan beroperasi melalui 5 indera fisik, serta berurusan dengan kesan dan objek di kehidupan luar. 12. Pikiran sadar memiliki kemampuan membedakan dan memiliki tanggung jawab untuk memilih. Kekuatan penalarannya bersifat induktif, deduktif, analitis, atau silogisme, dan kekuatan ini bisa dikembangkan setinggi mungkin. Inilah pusat kemauan dengan semua energi mengalir dari situ. 13. Selain dapat mempengaruhi pikiran-pikiran yang lain, pikiran sadar juga dapat memerintah pikiran bawah sadar. Dengan demikian, pikiran sadar menjadi penguasa dan pemandu yang bertanggung jawab bagi pikiran bawah sadar. Fungsi besar inilah yang dapat sepenuhnya memutarbalikkan kondisi-kondisi di dalam kehidupan Anda. 14. Berbagai kondisi ketakutan, kecemasan, kemiskinan, penyakit, ketidakharmonisan, dan kejahatan sering menguasai kita karena sugesti salah yang diterima oleh pikiran bawah sadar. Semua ini dapat sepenuhnya dicegah oleh pikiran sadar yang terlatih melalui aksi protektif yang penuh kewaspadaan. Maka itulah pikiran sadar bisa disebut penjaga gerbang pikiran bawah sadar. 15. Seorang penulis telah menjelaskan perbedaan utama dari 2 fase pikiran. Pikiran sadar adalah kemauan penalaran. Pikiran bawah sadar adalah keinginan instinktif hasil dari kemauan penalaran masa lampau. 16. Pikiran bawah sadar mengambil kesimpulan yang adil dan akurat dari data yang diterima dari sumber-sumber luar. Apabila datanya benar, pikiran sadar mencapai kesimpulan yang tidak salah. Tetapi apabila datanya salah, seluruh struktur berantakan. Pikiran bawah sadar tidak terlihat di dalam proses pembuktian. Ia mengandalkan pikiran sadar sebagai penjaga gawang untuk menjaganya dari kesan-kesan yang salah. 17. Begitu menerima saran yang selalu dianggap benar, pikiran bawah sadar segera bertindak di seluruh bidang kerjanya. Padahal saran yang diberikan oleh pikiran sadar bisa benar atau salah. Jika salah, tentu bahaya besar mengancam. 18. Pikiran sadar selalu waspada selama jam jaga. Jika penjaga gawang tidak berjaga-jaga, atau bila penilaiannya yang tenang terhalang karena berbagai kondisi, maka pikiran bawah sadar tidak terjaga dan akan terbuka pada saran dari semua sumber. Selama masa panik atau marah, atau bila ada impuls yang tidak bertanggung jawab atau gairah yang tidak terkendali, maka kondisi-kondisi ini merupakan bahaya besar. Pikiran bawah sadar selalu terbuka untuk saran ketakutan, kebencian, egoisme, ketamakan, menurunnya harga diri, dan berbagai daya negatif yang berasal dari manusia atau lingkungan sekitar. Biasanya hasilnya sungguh tidak baik dan membuatnya tertekan untuk waktu yang lama. Maka pikiran bawah sadar harus dijaga agar tidak
memperoleh kesan yang salah. 19. Pikiran bawah sadar berpersepsi melalui intuisi, maka proses-prosesnya terjadi dengan cepat. Ia tidak menunggu metode penalaran sadar yang berjalan pelan. Pikiran bawah sadar memang tidak bisa memakai metode itu. 20. Pikiran bawah sadar tidak pernah tidur, tidak pernah beristirahat, sama seperti jantung atau darah Anda. Didapati bahwa hanya dengan menyatakan hal-hal tertentu yang harus dicapai kepada pikiran bawah sadar, akan muncul kekuatan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan. Disinilah sumber kekuatan yang membuat kita bersentuhan dengan Yang Maha Kuasa. Inilah prinsip mendalam yang pantas kita pelajari dengan sungguh-sungguh. 21. Hukum ini beroperasi dengan cara yang menarik. Orang-orang yang telah menerapkannya mendapati hal-hal itu ketika mereka ingin menemui seseorang yang mereka anggap akan sulit diwawancarai, tetapi ternyata sesuatu sudah hadir di sana sebelum mereka. Sesuatu itu telah mengurai kesulitan yang tadinya diperkirakan ada. Ternyata segalanya berubah. Semua menjadi harmonis. Mereka mendapati bahwa bila ada masalah bisnis yang sulit, mereka bisa menundanya. Namun, sesuatu terjadi untuk memberikan solusi. Segala sesuatu ternyata telah diatur dengan baik. Jadi, mereka yang telah belajar mempercayai pikiran bawah sadar mendapati bahwa mereka memiliki sumber tak terhingga yang bisa dimanfaatkan. 22. Pikiran bawah sadar adalah tempat tinggal bagi prinsip dan aspirasi kita. Ia adalah sumber bagi cita-cita kita yang artistik dan altruistik. Insting-insting ini hanya bisa digulingkan oleh proses pelemahan prinsip yang menyeluruh dan terus-menerus dilakukan di dalam diri. 23. Pikiran bawah sadar tidak bisa berdebat secara kontroversial. Jadi, jika yang diterima adalah saran yang salah, metode untuk mengatasinya adalah dengan menggunakan saran kebalikannya yang kuat dan sering diulang, yang harus diterima pikiran. Maka itu, secara perlahan terbentuklah kebiasaan-kebiasaan baru yang sehat bagi pikiran dan kehidupan. Karena pikiran bawah sadar adalah tempat tinggal bagi kebiasaan, apa yang selalu kita ulang akan bersifat mekanis dan bukan lagi merupakan tindakan penilaian, karena telah tertancap dalam di pikiran bawah sadar. Bila kebiasaan itu bijak dan benar, kita beruntung. Tetapi jika salah dan merugikan, obatnya adalah mengenali kemahakuasaan pikiran bawah sadar dan menyarankan kebebasan aktual di masa kini. Karena pikiran bawah sadar bersifat kreatif dan menyatu dengan sumber ilahi kita, ia akan segera menciptakan kebebasan yang disarankan. 24. Ringkasnya, fungsi normal dari pikiran bawah sadar pada sisi fisik berurusan dengan proses vital yang teratur, dengan pemeliharaan kehidupan dan perbaikan kesehatan, dengan pemeliharaan anak cucu yang mencakup keinginan instinktif untuk memelihara segala kehidupan dan memperbaiki kondisi secara umum. 25.
Pada sisi mental, pikiran bawah sadar merupakan gudang memori. Ia memiliki pesuruh pikiran yang piawai, yang bekerja tanpa terhalang oleh ruang atau waktu. Ia merupakan sumber bagi kekuatan hidup yang praktis, inisiatif, dan konstruktif. 26. Pada sisi spiritual, pikiran bawah sadar adalah sumber cita-cita, aspirasi, imajinasi, dan merupakan saluran sehingga kita bisa mengenali sumber kemuliaan kita. Dan ketika kita mengenali kemuliaan inilah, kita bisa memahami sumber kekuatannya. 27. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana pikiran bawah sadar bisa mengubah kondisi? Jawabannya, karena pikiran bawah sadar merupakan bagian dari pikiran universal. Suatu bagian haruslah serupa jenis maupun kualitasnya dengan keutuhan. Perbedaannya hanya tingkatannya saja. Keutuhan ini, seperti yang kita ketahui, bersifat kreatif. Sebenarnya, ia adalah satu-satunya pencipta. Akibatnya, kita juga mendapati bahwa pikiran bersifat kreatif. Karena pemikiran adalah satu-satunya aktivitas yang dimiliki pikiran. Pemikiran pasti juga bersifat kreatif. 28. Tetapi ada perbedaan yang amat besar antara berpikir biasa dan mengarahkan pikiran kita secara sadar, sistematis, dan konstruktif. Bila demikian halnya, berarti kita menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran universal. Kita menjadi selaras dengan yang tak terhingga. Kita menggerakkan daya yang amat kuat di dalam eksistensi. Kekuatan kreatif dari pikiran universal. Hal ini, seperti juga segala hal, diatur oleh hukum alam. Hukum inilah yang disebut hukum tarik-menarik. Di sini, pikiran memang sangat kreatif dan secara otomatis akan terhubung dengan objeknya sehingga membuat objek ini terwujud. 29. Minggu lalu, saya memberi Anda latihan yang bertujuan untuk memantapkan kendali atas tubuh. Jika Anda telah berhasil, Anda sudah siap melangkah maju. Kali ini, Anda akan mulai mengendalikan pikiran Anda. Jika memungkinkan, gunakanlah selalu ruangan yang sama, tempat duduk yang sama, dan posisi yang sama. Jika Anda tidak bisa memakai ruangan yang sama, ya, tentukan saja bagaimana yang terbaik. Lalu, tetaplah tidak bergerak seperti sebelumnya. Tetapi sekarang, hentikanlah semua pemikiran. Dengan demikian, Anda akan mengendalikan semua pikiran tentang kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Anda akan mampu memilih untuk memiliki jenis pikiran yang Anda inginkan. Lanjutkanlah latihan ini sampai Anda menguasai sepenuhnya. 30. Anda tidak akan bisa melakukan hal ini lebih dari beberapa saat saja setiap kalinya. Tetapi latihan ini sungguh berharga. Di situ Anda melihat demonstrasi praktis tentang betapa banyaknya pemikiran yang terus-menerus
berusaha mencapai akses ke dunia mental Anda. 31. Minggu depan, Anda akan menerima instruksi untuk latihan yang mungkin sedikit lebih menarik, tetapi penting sekali bagi Anda untuk menguasai latihan ini terlebih dahulu. Latihan bab 2. Landasan pikiran Anda. Langkah pertama, pilih tempat sendirian tanpa gangguan. Langkah kedua, duduk tegak, nyaman namun tidak lesu. Langkah ketiga, tetaplah tak bergerak, hentikanlah semua pemikiran. Pilih jenis pikiran yang Anda inginkan. Lanjutkan latihan ini sampai Anda menguasai sepenuhnya. Tanya jawab bab 2. 1. Apakah dua mode aktivitas mental itu, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar? 2. Kesenangan dan kesempurnaan tergantung pada apa? Kesenangan dan kesempurnaan tergantung sepenuhnya pada tingkat di mana kita berhenti untuk mengandalkan pikiran sadar. 3. Seberapa besar nilai pikiran bawah sadar? Besar sekali. Ia memandu kita, mengingatkan kita, mengendalikan proses vital, dan merupakan tempat tinggal bagi memori. 4. Apa fungsi pikiran sadar? Pikiran sadar memiliki kemampuan untuk membedakan, memiliki kekuatan penalaran, merupakan tempat tinggal kemauan yang dapat mempengaruhi pikiran bawah sadar. 5. Apa perbedaan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar? Pikiran sadar adalah kemauan penalaran. Pikiran bawah sadar adalah keinginan instinktif, hasil dari kemauan penalaran masa lampau. 6. Metode apa yang dibutuhkan untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar? Menyatakan pikiran apa yang Anda inginkan. 7. Bagaimana hasilnya? Jika keinginan itu selaras dengan gerakan maju dari keutuhan yang besar, maka daya-daya akan mulai bergerak dan membuahkan hasil. 8. Apa hasil kinerja hukum ini? Lingkungan kita mencerminkan kondisi-kondisi yang sesuai dengan sikap mental utama yang kita upayakan. 9. Apa nama hukum ini? Hukum ini adalah hukum tarik-menarik. 10. Bagaimana isi hukum ini? Pemikiran adalah energi kreatif dan secara otomatis akan berhubungan dengan objeknya dan membuatnya terwujud. Demikian pembahasan dan latihan bab 2. Kita ketemu pada pembahasan selanjutnya. Salam sehat, sukses, penuh kebahagiaan.